kita akan melihat tembaganya ini tembaga asli atau aluminium ya, supaya jelas bahwa tembaganya ini tembaga asli ya, tembaga kuning ya, tembaga yang benar-benar tembaga, bukan tembaga jadi-jadian ya, bukan putihan. Kalau misalkan ini sudah aluminium atau bukan tembaga, pasti dikerok kayak gini sudah putih ya lur. Maka dari itu yang mau order monggo silahkan langsung diorder saja ya. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Ini adalah view power rakitan dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali menggunakan trafo 20 ampere dan menggunakan driver MCRD. Cara agar suara amplifier menjadi jernih. Power besar seperti ini biasanya rentan sekali dengan suara noise ya dulur. Nah, bagaimana cara membuat power amplifier dengan suara jernih? Titik tersulitnya pada saat kita merakit power amplifier adalah pada saat kita memasang trafo ya. Karena trafo biasanya ada induksi, yang induksinya itu kita tidak bisa tebak lari kemana, ke atas, ke bawah, ke samping, ataupun ke belakang, kita tidak tahu ya dulur. Jadi titik tersulitnya untuk perakitan power adalah pada saat pemasangan trafo. Jadi kalau ada pemesanan power amplifier ke tempat kami tidak menggunakan trafo, biasanya kita tolak ya. Jadi kita hanya melayani perakitan power amplifier berikut trafo. Karena biasanya terjadi komplain di sini, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini, terjadi masalah pada saat pemasangan trafo setelah power rakitannya itu sampai di tujuan. Karena apa? Karena biasanya di situ muncul suara dengung, muncul suara serak, muncul suara kresek-kresek, muncul suara tidak sempurna. Di sini gara-gara trafo ya. Perakitan power amplifier biasanya dimulai dari pemasangan pad pada driver ya. Setelah selesai pemasangan pad pada driver, lalu kita ada pemasangan transistor final ya. Kita ada proses pengeburan dan lain-lain. Setelah itu kita pasang transistor final sesuai dengan prosedur dan skema PCB transistor finalnya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan PSU ya, atau pemasangan elko, dioda, dan sekring-sekringnya ya. Setelah itu kita tes driver dan finalnya di luar box. Jika di luar box sudah oke, sudah nyala semua, lalu kita persiapkan untuk pemasangan fitur-fitur boxnya ya, kayak pemasangan bending, potensio, panel depan, panel belakang, fan, dan lain-lain. Setelah itu kita pasang pengkabelannya sesuai dengan wiringnya ya. Setelah kita pasang semua, lalu kita pasang trafonya ya. Nah, di sini adalah titik tersulitnya. Walaupun tadi driver transistor final sudah kita pasang pada luar box, kita sudah coba suaranya oke, bersih, jernih, namun setelah dipasang pada box, masuk ke dalam box, baik box kayu ataupun box plat besi, box yang bersifat konduktor ataupun box yang bersifat induktor, trafo masuk di baut. Nah, disinilah tersulitnya dari perakitan power. Nah, kita harus banyak sekali melewati setting-setting yang harus kita lakukan. Ya, diantaranya kurang lebih 4 hal ataupun 4 langkah secara singkat yang harus kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, kita harus jauhkan driver dari trafo. Itu adalah yang pertama. Ini adalah contohnya jika drivernya ditaruh dekat dengan trafo ya. Ini pasti suaranya akan dengung. Nah, ini drivernya kita jauhkan ya dari trafo ya, supaya tidak dengung.
Yang kedua, kita harus pasang grounding drivernya hanya satu saja ya, jika kita merakit power amplifier stereo atau menggunakan dua driver. Misalkan grounding dari PSU ke channel A, channel B nggak usah disambung grounding ya. Jadi kita atur saja, jika groundingnya kita sambung ke driver A dengung, nah kita sambung ke driver B. Sambungan driver A ke groundingnya kita putus ya. Nah, grounding A dari mana? Kita ambil dari grounding yang dari input ya. Nah, itu adalah poin kedua atau langkah kedua yang harus kita ambil ya. Kita harus bisa memisahkan antara grounding input dan grounding dari CT trafo ya. Dari driver kita harus ambil grounding yang langsung ke arah PSU ya. Namun grounding dari input jangan langsung digabung dengan grounding pada PSU. Itu langkah ketiga. Langkah keempatnya apa? Yaitu langkah keempatnya kita harus pasang kabel input menggunakan kabel khusus ya. Kabel khusus, kabel head ataupun kabel mat. Dan kita harus setting tata letaknya, jangan sampai kita bisa arahkan lewat pinggir, lewat tengah, atau kita harus bisa merubah posisi dari kabel input, khususnya dari colokan input ke input driver, dari input driver ke potensio yang ada di depan ya. Jadi kita harus pindah posisi. Jadi kita harus bisa memindahkan posisinya. Kabel input tadi bisa lewat depannya PCB, bisa lewat belakangnya PCB, bisa lewat atasnya heatsink, bisa lewat belakangnya heatsink. Setting gimana caranya kabel input yang menuju ke potensio itu bisa di titik terjernihnya. Oke ya dulur, ada 4 cara itu tadi agar mendapatkan rakitan power yang bening, tidak kemresek, tidak serak, dan sempurna. Untuk fan, usahakan menggunakan fan AC ya, jadi tidak menggunakan PSU dari power besarnya, karena biasanya fan mengganggu dan bisa mengakibatkan dengung ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat, karena kita selalu membuat video-video bermanfaat ya dulur. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu subscribe-nya ya lur.